ada dua Pak yang headernya salah. Rumus di dalam apa namanya di dalam Excel-nya itu udah benar gitu Pak. Iya. Ada satu atau dua gitu. Yang satunya udah sesuai yang Giovanni bilang tadi yang nomor 4. Terus yang satu lagi saya masih kurang yakin karena saya lupa Pak. Sehingga Oke, yang saya saya ingat itu. cek, saya buka kertas Baik Pak. kerjanya ya. Oke, sip. Eh, kertas. Oke, Mas Adit, sel yang mana? Mas Aditnya masih ada? Udah ngilang? Oh, tadi Pak. Maaf, ke mute. Yang nomor 5 Pak. Yang Nomor 4. 5. Ya. Itu rumusnya kan harusnya ASR min ya Pak. Itu sesuai sama rumus yang di kanan itu udah benar. Tapi yang di atas itu min AS Pak. Jadi kebalik. Kebalik. Ini harusnya min kurangi AS ya. Kebalik ya. Gini harusnya. Nah, saya bingungnya itu yang benar yang mana ya Pak? Soalnya kalau yang rumus di rumus kanan itu kan COV. Di rumus COV yang digambar itu Pak. Ini. Itu kan udah benar ya Pak? Iya. Min ASR. Nah, tapi di dalamnya itu Enggak, kalau yang di rumus di CF ini Mas. Ini adalah ASR min dikurangi min. ASR dikurangi min. A1 S1 kan ASR data pertama. Ya, Pak. Dikurangi A atas itu A min. Apa namanya min dari ASR. Jadi yang benar yang pertama. Yang salah ininya, headernya. Ya, Ini headernya, Pak. maksudnya ini bikin anu nih. Kayak gini berarti ya. ASR min. Gini. Oke, Ya. nice. Jadi sebenarnya ini udah benar ya. Ya Pak, untuk dalamnya udah benar Pak. Headernya yang salah. Oke. Ininya udah benar. Sekarang ada lagi nggak selain ini? Saya kira yang median salah juga Pak. Ternyata kayaknya udah. Yang median juga sebenarnya Pak, yang kurang sesuai. Yang median, yang ini? Ya, kan sama itu Pak yang atasnya. Apa headernya? Jadi harusnya gini ya. Ini hapus aja lah ya biar bingung ya. Min 4 dikurangi median gitu kan? Iya benar Pak. Oke, ada lagi nggak? Selesai itu Pak, mungkin saya izin cek lagi gitu Pak. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang nemu? Ada lagi nggak yang nemu? Perhatikan yang ini ya. Saya pakai weighted min, tapi di sini saya pakai median. Ya. Itu kan median. Yang benar yang mana, Pak? Sebenarnya untuk ngitung COD itu bisa pakai min, weighted min sama median. Cuman di sini harusnya karena agar konsisten kita pakai median. Karena yang jadi perhitungan di kolom 10 ini median, maka kita di sini harus konsisten dengan median. Ini salahnya, harusnya median. Oke. Loh, Pak, berarti pakai weighted min bisa, Pak? Bisa. Median. Tapi harus konsisten. Kalau misalnya di rumus ininya pakai median, berarti nanti di sininya di sininya ASR dikurangi weighted min. Di sininya ASR dikurangi min. Jadi apa namanya? Weighted min, median sama min. Weighted min sama median, ya. Jadi karena di kolom J atau di kolom 10-nya kita menggunakan median, berarti di sini harus menggunakan median. Median itu ini nih, yang apa sih namanya, garis di atas COD nih, garis di atas A sama garis di atas A, itu median, simbol dari median. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nggak ada dilanjutkan ya, kita sudah di ujung ini ya, ujung cerita ya. Oke, ada pertanyaan nggak untuk ASR? Jadi nanti teman-teman melakukan untuk MPPMK-nya melakukan 2 ASR. Satu itu ZN tenir, dan ZN tenir perhitungan apa namanya, data yang digunakan hanya data yang ada di analisis ZN tenir. Kenapa? Enggak semua teman-teman 30 datanya ada di satu kelurahan, ya kan? Bisa jadi satu kelurahan cuma 8, 15, 20 misalnya.
Ya udah, itu yang dilakukan analisis ASR-nya untuk yang ZNTNIR. Kalau yang quality rating sama atau regresi, karena teman-teman nanti akan memilih salah satu, ya, teman-teman datanya minimal 30. Kalau lebih dari 30 ada nilai tambahan. Kalau kurang dari 30 minus. Ya, yang ideal adalah datanya 30. Kenapa? Teman-teman udah tahu alasannya. Itu memenuhi standar statistik, di mana statistik itu untuk sampel literatur yang paling ringan kita gunakan adalah menggunakan sampel 30, minimal 30. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin Ada bertanya, pertanyaan? Pak. Oke, monggo Mas Bimo. Barusan kan Bapak bilang untuk yang apa? ASR ZNT-NIR itu kayak jumlah data yang ada ZNT-nya, sedangkan waktu dulu itu Bapak menjelaskan bahwa untuk membuat suatu peta zona ZNT-NIR itu diperlukan minimal 10 data kelurahan. Nah, itu bagaimana, Pak? Padahal tadi Bapak bilangnya itu apa? Sekitar 8 atau berapa itu tadi? Mohon penjelasannya, Pak. 8 kan itu kasusnya Mas Bimo waktu itu kan sempat bilang 8 kan ya. Terus saya bilang sebenarnya nggak masalah 8. Cuma supaya ASR-nya itu nggak bias-bias banget, minimal 10 Mas. Nah, itu kan diskusi kita kan ya. Oke. Jadi 10 Mas. Saya ralat. Nah, 8 itu saya ingat Mas Bimo waktu itu dapatnya 8 doang ya. Kita patok di 10. Supaya apa? Sebenarnya ASR itu idealnya ya 30 data. Cuman kan nggak ada sebanyak itu data di kelurahan, dan kita apa namanya, saya nggak pengen memaksakan teman-teman untuk cari data lagi. Ya udah, pakai itu. Tapi nanti teman-teman catat ya di narasi narasi LJU-nya, di lembar jawab ujiannya disampaikan bahwa ASR ini dilakukan hasilnya ini, namun ada catatan bahwa kemungkinan besar terjadi bias karena tidak memenuhi apa namanya, nggak memenuhi kriteria sampel untuk uji statistik, yang dimana sampelnya harusnya 30. Kasih catatan gitu aja Mas Bimo. Oke, Mas Bimo udah dapat 10 kan? Tambah 2 lagi udah dapat kan yang kelurahan? Kemungkinan saya ganti kelurahan, Pak. Jadinya untuk yang apa ZNT-NIR itu apa mau saya rombak, terus mungkin kalau untuk terkait data itu kan kebetulan saya sudah dapat sekitar 36 untuk totalnya. Ya, Nah, nanti mungkin ganti itu mau kelurahan. saya tambahin sedikit itu. Tapi itu apa nyebar itu, Pak, datanya maksudnya apa enggak Oke. hanya Tapi satu sebatas kecamatan kan? lingkup Satu satu kecamatan kelurahan. kan ya? Satu kecamatan tapi kan ya? Iya, Pak. Satu Oke. kecamatan. Oke. Bahkan ada yang sampai itu apa? Lingkup kota Magelang, enggak hanya di kabupatennya gitu, Pak. Oh. Sebenarnya harus kalau lingkupnya di luar kabupaten ya wes nggak apa-apa, tapi nanti dikasih keterangan berapa data ya. Data yang di luar berapa. Karena kita akan membuat model penilaian masal tanah di kecamatan A, kecamatan B. Jadi kalau misalnya lingkupnya diperluas, berarti harus diperluas judulnya gitu. Kabupaten A, Kabupaten B. Kurang lebih ya gitu Mas ya. Oke, makasih Baik, Mas Pak. Bimo. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Teman-teman yang lain mungkin. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Iya, dulu nih. Mas Faisal dulu, Pak. Faisal. Izin bertanya, Pak. Kemarin itu saya buat yang peta ZNT-NIR itu saya nambah data, Pak. Tapi yang di metode regresi sama metode IS itu saya cuma pakai 30 data yang awal, Pak. Kenapa nggak ditambahin? Kan tinggal regresi ulang. Berarti di regresi ulang aja ya, Pak? Nanti rencananya mau pakai quality rating apa regresi? Kan disuruh milih salah satu tuh. Ya. Mana yang menurut Mas paling gampang aja ya. Tapi kalau saya sarankan kalau ada data tambahin aja. Itu lumayan nambahin variasi apa namanya, membuat kebiasaannya makin mengecil gitu. Kalau bisa ditambah tambahin aja. Pak. Terima kasih. Nah, kan regresi kan cuma gitu-gitu doang kan, cuman pencet data analisis dan lain sebagainya. Saya rasa kalau diulang nggak masalah. Baik, Pak. Oke. Teman-teman yang lain ada lagi? Tadi siapa tadi? Saya, Pak. Mau nanya. Monggo. Format laporan itu bagaimana ya, Pak? Oke, nanti ada template-nya. Kita tidak membuat laporan, hanya menjawab soal. Nanti ada formatnya. Habis ini saya share. Tapi keep di kelas dulu ya, jangan disebarin ke kelas lain ya. Baik, Pak. Oke, biar kelas lain yang dapatnya dari dosennya, jangan dari temennya. Karena bisa jadi dosen di kelas lain itu tidak sepakat atau tidak sepaham atau tidak satu selera dengan format yang saya berikan. Ya, karena ini bukan laporan.
Di penilaian massal di regulasi penilaian massal itu tidak ada laporan. Ada sebenarnya di standar di SPI standar penilaian Indonesia laporannya tetap harus ada, tapi di regulasinya Pemda sama DJP dulu tidak ada formatnya, hanya tabel-tabel yang berisi data laporannya. Tidak sampai analisis pakai narasi, ya. Jadi saya nggak pengen membebani teman-teman, tapi saya udah buatkan format. Nanti saya edarkan hari ini, teman-teman bisa cicil bikin sekarang. Jadi saya akan ada 3 file nanti akan saya kirimkan ke teman-teman. Pertama itu kayak semacam guidance step by step. Yang kedua itu terkait kertas kerjanya. Teman-teman tinggal kalau misalnya udah pernah ngerjain tinggal copy paste aja. Ya, kalau misalnya belum ngerjain ya silahkan gunakan template-nya. Kemudian yang ketiga adalah LJU-nya yang nanti diupload ke BAK, linknya BAK. Nanti yang diupload ke link yang lainnya itu adalah kertas kerjanya saja. Oke. Oke, ada lagi teman-teman. Saya izin bertanya, Pak. Iya, monggo. Sebelumnya memastikan Pak untuk yang ZNT itu satu zona minimal 3 kan ya, Pak? Minimal 3. Kalau misalnya data transaksinya cuma kurang dari 3, buat data acuan. Oh, baik, Pak. Oke. Terus ada pertanyaan lagi, Pak. Monggo. Saya ada data ya, Pak, tapi itu di luar kecamatan, di luar desa. Terus saya tuh nggak apa ya, nggak bisa mengidentifikasi langsung itu, Pak, keadaan propertinya kayak gimana. Nah, jadinya untuk yang QR sama regresi itu nggak saya masukkan gitu, Pak. Nggak apa ya, Pak? Saya itu langkah yang benar. Kalau tidak yakin dengan datanya jangan digunakan. Udah langkah yang betul itu. Baik, terima kasih, Pak. Tapi yang untuk diregresi tetap minimal 30 Mas ya. Ya, Pak, itu yang diregresi udah ada 30 data, Pak. Sorry terlempar. Tadi sampai mana pertanyaannya? Itu, Pak, tadi tanya yang diregresi udah 30 apa belum? Bapak tanya gitu. Udah tetap 30 kan yang diregresi? Iya, udah, Pak. Udah 30. Oke, nice. Kalau datanya bisa di-skip 30. Cuman itunya datanya tetap di store nggak apa-apa, Mas, walaupun nggak jelas. Jadi variabelnya nanti kosong semua. Ditaruh di data gitu, Pak. Di tabel data dia tetap muncul, tapi di analisis nggak perlu di drop lah ya, kasarannya di drop. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Saya mau nanya, Pak. Mau nanya apa? Iya. Jadi kan Pak, saya udah coba hitung ZNT sama NIR-nya. Kemarin kan awalnya saya ZNT-nya cuma ada 2 wilayah. Terus kata Bapak, 2 wilayah kan kedikitan. Karena saya ngikutin gantung daerahnya sih, Mbak. Ya, waktu itu saya ngikutin ATR, Pak. ATR. Terus kata Bapak, kalau seandainya ATR kan range-nya terlalu jomplang. Karena dia pakai NJP. Makanya saya pakai sendiri preferensinya tergantung kepadatan. Nah, akhirnya saya dapat Pak, pembagiannya jadi 4 wilayah. Mbak kan di Jakarta nah, ya? Iya, Pak. Jakarta Pusat. Jakarta malah dikit ya? Soalnya Jakarta Pusat, Pak. Di Cempaka Baru sih, Pak. Iya. Oke, lanjutin. Mungkin kalau ya gitu. Nah, terus saya dapat 4. Nah, kemarin itu saya ingat dari awal saya nyari data,
itu tuh kan ada yang memang benar-benar dijual, ada yang waktu itu Bapak bilang, coba kamu tanya ke tetangga kamu, Pak, kalau kira-kira di rumah ini dijual, mau dijual harga berapa? Nah, jadi saya dapatnya malah, saya dapat data-data dari wilayah-wilayah yang ada di dalam NIR semua, Pak. Di dalam ZNT itu. Tapi cuma 3 dari 4 pembagian ZNT. Tapi 30-30 datanya itu ada di dalam ZNT semua gitu, Pak. Nah, ini saya nggak nangkep ini. sorry. Pelan-pelan, Mbak. Apa saya coba share screen aja, Pak? Oh, boleh. Biar ada di gambaran ya. Oke. Iya. Gini, Pak. Kan ini data saya nih, Pak. Nah, pembagian ZNT saya tuh kayak gini, Pak. Nih. A, B, A, C, A, D. Oke, coba gedein lagi. Gedein lagi, Mbak. Kurang gede. Mata saya plus soalnya. Ya, saya naikin lagi, gedein lagi. Gedein lagi ya. Itu kotak abu-abu di tengah apa, Mbak? Kotak abu-abu di tengah. Yang di atas tulisan Cempaka Baru. Cempaka Baru ini. Itu apa? Sama kayak ini, Pak, lahan parkiran doang. Lahan parkiran doang, disewakan? Enggak. Punya orang. Mau dibangun tanah, Pak, ini sebenarnya. Mau dibangun rumah. Mau bangun tanah, mau dibangun rumah, Pak. Tanah kosong mau dibangun rumah. Nah, saya tuh nggak punya data di daerah AD, Pak. Kalau ini tuh daerah depan-depan. Jadi masih ada yang ada datanya di daerah mana aja yang dapat datanya? A, B, A, C. Oke, berarti yang AD nanti bikin data acuan ya. Data. Sekarang saya mau lihat jalan rayanya mana, Mbak? Ini jalan rayanya. Nah, sekarang saya tanya, apakah sepanjang jalan raya itu antara zona AD, AC, sama AB nilainya berbeda? Sepanjang jalan raya? Kalau menurut saya beda, Pak. Karena kalau seandainya orang bikin rumah makan daerah AD dan di daerah AB, itu pasti nggak selaku orang bikin di daerah AC. Oke, ini saya coret-coret ya, coba ya. Iya, ya. boleh, Pak. Ini jalan ya ini ya, yang saya merah. Bukan, Pak. Bukan. Itu udah masuk rumah. Ini jalannya benar-benar saya potong di sininya, Pak. Ini kan? Yang di pinggirnya banget. Pinggirnya banget kan? Iya, pinggirnya banget. Pinggirnya banget. Terus mana lagi jalan? Selain itu? Mana lagi jalan? Ini masuk ke sini. Ini masuk ke mulai jalan-jalan rumah nih, Pak. Ini udah masuk. Sini. Iya, Pak, benar. Terus ini yang saya kotakin apa nih? Mana, Pak? Nggak ada warnanya. Nah, iya, itu sekolah, Pak. Sekolah. Nah, sekolah ini nilainya sama dengan rumah yang di sini. Rumah yang di mana? Rumah yang belum muncul lagi. Nilai tanahnya. Kira-kira nilainya sama nggak? Beda, Pak. Itu sama tapi nirnya saya samain karena ibaratnya kan dia otomatis kalau daerah sekolah lumayan mahal gitu, Pak. Maksudnya aksesnya ke sekolah. Iya, maksud saya tanah kalau misalnya sekolah itu dijual, tanahnya lebih mahal nggak daripada tanah di sekitar sekolah itu? Enggak kayaknya. Dijual. Kalau menurut saya enggak. Enggak ya? Oke deh. Di jalan ini saya sih merekomendasikannya itu sepanjang jalan zonanya sama, walaupun ini antara saya bikin titik ya. Titik A sampai titik B. Udah kelihatan nggak? Iya, A udah, sama Pak. B-nya. Udah, Pak. Itu kan jalan tuh ya, lurus ya? Iya, Pak. Nah, itu jalannya, nama jalannya sama apa nggak? Sama, Jalan Lejen Suprapto. Oke. Sama Jalan Lejen Suprapto kan? Biasanya ya, Mbak ya, biasanya sepanjang jalan yang karakter jalannya sama, kalau nama jalannya sama biasanya karakter jalannya sama tuh, lebarnya sama, terus kualitas jalannya sama dan sebagainya. Itu biasanya tanah di pinggir jalannya tuh dari ujung sampai ujung itu biasanya sama. Biasanya. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya ini, saat Mbak memotong AD sama AC ini kan di sini nih ada huruf C nih ya saya. Misalnya di sini ada tanah X, di sini ada tanah Y. X sama Y pasti beda gitu, Mbak. Walaupun sama-sama di pinggir jalan.
karena tipe perumahannya juga udah beda, Pak. Pertimbangan saya tuh gini, jadi di ceritanya nih, Pak, di daerah AD itu ada orang jual ayam kremes keraton. Ibaratnya kan ayam kremes keraton tuh sebenarnya udah viral ya, Pak. Maksudnya semua orang tahu gitu makanan itu. Nah, tapi karena jadi di AD itu pas banget di depan flyover, Pak. Dan itu langsung ada jalur susah untuk masuk ke jalur lambatnya. Jadi orang kalau mau masuk ke AD, dia harus muter sebelum, jadi dia nggak bisa lewat flyover. Sementara kalau seandainya orang turun dari flyover, langsung masuk ke Aceh, itu dia bisa langsung masuk ke jalur lambat untuk beli-beli makanan yang daerah Aceh, nice. Gitu, Pak. Jadi nanti ini flyovernya nggak tergambar di sini sih ya? Oke, nice. Analisisnya nice tadi, bagus. Nanti dimasukkan di ini ya, dimasukkan di laporan di bagian analisis itinerary bagaimana pembagian antar ADAC walaupun dia beda walaupun dalam satu area jalan yang sama tapi dibedakan dengan alasan yang tadi. Oke. Nah, yang jadi pembeda AB itu gara-gara AB itu datarannya paling rendah, Pak. Kalau banjir itu pasti dia tenggelam duluan daripada Aceh. AB, jadi kalau seandainya kita iya, jadi kalau seandainya kita keluar nih, saya keluar ya jalan raya lagi banjir misalnya, Aceh itu masih kering. Sementara AB itu udah setengah ban motor, Pak. Oh, rumahnya Mbak Gimari di mana? Aceh, daerah Aceh. Oke, berarti nggak banjir dong. Alhamdulillah, Pak. Oke, jadi terus pertanyaan lanjutannya apa tadi? Tadi kan ini saya cuma ngisengin Mbak Giovanni aja. Nah, pertimbangan saya, jadi saya itu karena saya takutnya saya salah, Pak, karena saya tuh nggak semuanya data orang yang benar-benar jual, tapi saya nanya-nanya gitu, Pak. Kira-kira. Nah, jadi saya karena tadi saya nanya teman-teman. Datanya, data Pak. Penawarannya mana coba? Ini, Pak. Oke. Nah, saya tuh ada semua, Pak, di daerah Aceh, AA gitu. Nah, tapi kenapa harga tanahnya beda-beda? Karena balik lagi, kan preferensi orang karena dia nggak tahu harga pasaran. Jadi mereka tuh berdasarkan apa yang mereka tahu. Feeling mereka, saya sih mau jualnya segini, Mbak, kayak gitu. Saya sih mau jualnya segini. Angka ini dari mana, Mbak, penyusian ini? Angka mana? Dari ini, hitungan DKPB saya, Pak. Iya. Ini penyusian data loh, Mbak, bukan yang penawaran permintaannya. Taruh bentar, biar saya itu ya. Penawaran lampiran. Nah, ada lampirannya, Pak. Oke, nice. Nah, ini, Pak. Mana? Oke. Ini rata-rata yang benar-benar dijual, Pak. Yang emang benar-benar nggak berdasarkan taksiran mereka. Oke. Berarti Mbak tahu harga penawarannya dan tahu juga harga transaksinya ya? Iya. Untuk yang data ini, oke. Ya wes, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Kalau ternyata begitu ya udah. Nggak apa-apa. Ya, saya takut salah, Pak, karena orang lain ada yang nggak ada ZNT-nya, saya ada semua gitu. Jadi nggak masalah ya, Pak. Ini takut salah apa sombong ini ada semua? Enggak, Pak. Karena Pak, saya tuh ada data-data yang abnormal nih, Pak. Saya nggak masukin ke ZNT. Kayak ini tiba-tiba harganya 40.000 yang saya bilang ke Bapak kemarin. Harga tanahnya tiba-tiba beda sendiri, jauh dari yang lain. Itu kalau kalau terlalu jauh begitu sebaiknya di drop sih, Mbak. Nah, karena dia anomali. Nah, jadinya saya masukin ke perhitungan Mbak, ini, sorry. Pak. Mbak, sorry. Iya, bagus, nice. Terus di regresi juga kalau misalnya terlalu anomali begitu di drop aja. Oh. Ini kayaknya datanya lebih dari 30 kan? Enggak, Pak, cuma 30. Oke. Ya udah kalau misalnya cuma 30 berarti nanti di analisis modelnya disampaikan ada beberapa data anomali. Contohnya data nomor sekian gitu ya. Jadi nggak apa-apa, Pak, kalau agak banyak nih data anomali. Nggak apa-apa, kan saya udah wanti-wanti di awal. Kita itu memang mengerjakan sesuatu yang salah, tapi bisa mengevaluasi salahnya di mana. Nah, salahnya di sini. Jadi saya bukan cari jawaban yang benar. Saya tuh mendorong teman-teman melakukan prosedurnya dari A sampai B, sampai Z. Dan kemudian teman-teman mengevaluasi ada kesalahan di titik dengan uji normalitas, maka ya data-data yang abnormal begitu bakal nyangkut pasti. Dan itu kenapa? Biar teman-teman di akhir jadi data-data anomali yang lain. Oke. Yang lain aja, Pak. Kalau udah saya tutup. Gak ada lagi, Pak, izin bertanya, Pak. Ada lagi yang lain? Kalau semisal apa itu data acuannya terlalu banyak itu bagus nggak, Pak?
terlalu banyak. Soalnya ada berapa deh? Pembagian zona saya itu hasilnya itu dari kode AA sampai AQ. Buset. Mantap. Makanya itu. Oke. Tapi yang data di satu kelurahan itu cuma 10. Makanya itu saya bingung lah. Ini nanti kalau zonanya banyak, ya memang katanya seperti itu, nggak apa-apa. Nah, nanti mau dilihat hasil analisis data engineer-nya bagus apa enggak, lihat di ASR-nya. Keren nggak ASR-nya? Kalau ASR-nya nggak keren, berarti memang kurang ideal pakai 10 data. Ya itu saya dorong teman-teman untuk apa adanya seperti ini itu biar teman-teman analisis bisa menganalisis, bisa menemukan kesalahan waktu teman-teman menjalankan ASR. ASR-nya udah dijalankan belum yang analisis data engineer? Belum kan? Pak. Nanti dimasukkan di ASR-nya, dilihat hasilnya nanti kan. Mas bisa lihat hasilnya. Yang data acuannya di drop berarti ya, nggak di ASR kan ya, teman-teman ya. Data itu aja kan? 10. Ya. 10 data. Nanti dari situ kan kelihatan tuh kelihatan ASR per individunya tuh. Kalau jomplang jauh ya berarti ada yang salah. Kalau selisihnya dikit-dikit ya udah oke lah. Batasnya kemarin kan 90 sampai 110. Nggak apa-apa, Mas. Ya, kayak Pak. Mas Bimo berarti ya, 10 data. Oke. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nah, ini kayaknya cocok nih sama Mbak Giva nih. Yang satu detail banget, yang satu global banget. Cocok. Nggak ada yang mau jodohin mereka apa ya? Oke, lanjut. Ada lagi teman-teman yang lain? Pak, teman-teman yang lain izin bertanya, Pak. Kalau ya? yang ASR itu kita nanti sampai COV sama COD itu, Pak? Iya dong. Kan sudah saya kasih rumusnya, tinggal copy paste. Oke, Pak. Udah gitu doang. Sama ini, Pak. Sama nanya pembanding. Kalau misalnya satu zona itu nggak ada 3 data. Nah, terus yang dibandingin tuh zona dengan zona. Itu nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Itu kan alternatif 3B. Nah, itu pembandingnya minimal berapa? Apa pembandingnya? Zona yang dibandingkan ya 3 dong, sama. 3. Oke, Pak. Oke. Nah, ini cara satu lagi nih, Pak. Ini satu tapi terus ya apa, Mbak? Kemarin tuh ada teman saya yang nanya R-square-nya minimal di atas 0,8. Nah, nggak ada di kelas saya nggak ada. Di kelas saya nggak ada. Oke, Pak. Berarti itu enggak. Itu kelas mana tuh? R-square-nya harus minimal sekian. Kelas 505 apa ya? Iya, 505, Pak. Lupa saya, Pak. Nggak tahu, Pak, saya. Tapi Ini teman saya itu nanya. Dia nanya. R-square-nya harus berapa gitu? Iya, R-square pas waktu regresi. Di kelas kamu harus 0,8 nggak gitu katanya. Buset, saya nanya. 0,8. 0,8? Iya, Pak, 0,8, Pak. 80% maksudnya? 0,880%. Luar biasa. Iya. Enggak lah di kelas saya. Yang hasil regresi itu kan, Pak. Di kelas kita belajar untuk salah, jadi nggak mungkin 80% R-square-nya gitu. Mohon maaf ya, di kelas kami diajarinya yang salah gitu. Nggak harus sih, Pak, maksudnya minimal 0,8 gitu. Yang idealnya 0,8. Kata siapa? Kata dosennya. Ya ini beda mazhab ya. Ingat ya, kalian jangan mengadu domba saya dengan dosen itu ya. Beda mazhab. Oke? Oke, kalau dosen itu kelas yang ideal. Emang ideal tuh mendekati 100, mendekati 1. Cuman kalau di kelas saya, karena diajarin untuk salah, R-square nggak saya lihat. Ya, P-value aja kemarin, kalau nggak ada yang signifikan, boleh milih yang P-value-nya paling kecil kan? Iya kan? Oke. Oke, Pak. Simpel aja ya. Pak. Oke. Nggak apa-apa. Mungkin ada lagi bocoran dari kelas lain? Kali. Teman-teman yang lain? Ini soalnya dosen-dosen yang lainnya kalau saya ajak diskusi, cuman centang biru. Aduh, saya kan sedih ya. Ngajak diskusi cuman centang biru coba. Oke, teman-teman yang lain ada lagi nggak? Kalau nggak, saya kasih kisi-kisi nih. Kasih kisi-kisinya udah dari pertemuan 8 padahal ya. Ada? Nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, recordnya dimatiin, Mas.